Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kami dari kelompok 3 akan memaparkan pitch deck kami yang mana produk atau program yang kami buat adalah aplikasi yang kami buat adalah Presensi Pro. Tentunya saya tidak sendiri ya. Saya ditemani oleh rekan-rekan yang luar biasa sekali gitu ya. Karena eh, perlu kita ketahui adalah kolaborasi adalah kunci keberhasilan kami gitu dalam tim ini. Tidak ada batasan ide atau batasan wilayah. Yang bersama-sama kami menciptakan sinergi yang melampaui harapan dan mencapai hasil yang luar biasa. Tentunya saya Muhammad Yoga Septianto sebagai pembuat pitching deck untuk marketing aplikasi, penentuan strategi market, pemberian solusi, dan referensi kepada bidang UI UX. Lalu ada rekan saya Muhammad Kemal Pasha dengan role-nya itu pembuatan database, pengintegrasian API, lalu fixing, error, dan bug. Lalu ada Hilmi Alisa Sabila, yaitu pengubahan desain Figma ke code Flutter, penambahan desain, dan memberikan solusi referensi kepada backend. Lalu ada Kensa Berendet Namor, dia sebagai desain pada Figma pelaksanaan uji pengguna, yaitu user testing, dan memberikan solusi dan referensi kepada strategi dokumenter. Seperti itu. Next. Tentunya ada perkenalan dulu ya. Apa sih Presensi Pro itu? Presensi Pro adalah aplikasi persis canggih gitu ya. Tadi sudah dikatakan di awal bahwa untuk meningkatkan efisiensi manajemen kehadiran pegawai pada tingkat instansi dan perusahaan. Nah, dengan desain yang intuitif dan responsif, Presensi Pro memungkinkan pengguna untuk mencatat kehadiran dengan mudah. Keamanan tertentu diperkuat dengan middle terkini, lalu menjadikan setiap data presensi aman dari risiko kebocoran atau akses yang tidak sah. Solusi presensi yang andal dan aman untuk meningkatkan produktivitas dan keteraturan dalam suatu organisasi. Yang mana latar belakang gitu ya, Presensi Pro ini hadir apa gitu? Ada 3 masalah utama dari sekian banyak masalah gitu ya. Yang pertama yaitu didapatkannya bahwa ada data yang tidak akurat gitu dalam penulisan atau pencatatan kehadiran suatu contohnya dalam pegawai gitu. Maka dari itu ini karena berimpact kepada penghitungan gaji dan produktivitas karyawan. Nah, ini sangat mempersulit gitu. Sehingga kami gitu ya berempat ini menciptakan suatu gagasan baru, gebrakan baru dengan nama Presensi Pro seperti itu. Next. Nah, tentunya dalam slot ini pertamanya ada kekuatan. Lalu kita melihat gitu kekuatan desain dan intuitif manajemennya gitu. Dengan manajemen dengan akurat dan efisien. Lalu keamanan yang maksimal. Lalu setelah dengan kekuatannya kita lihat gitu ya. Dan cara kelemahannya gitu. Weakness gitu ya. Untuk kelemahan sendiri itu di inovasi gitu. Menginovasi dari memang yang sudah ada seperti itu. Lalu mendukung pengguna gitu, pelanggan dan juga melihat gitu ya pengalaman yang minim sekali gitu di penggunaan presensi-presensi aplikasi lainnya kayak gitu. Lalu untuk peluangnya sendiri banyaklah permintaan ya karena memang tidak akuratnya data, banyaknya rekapitulasi yang karena tidak ada riwayat yang jelas gitu untuk kehadiran, maka ini hadir gitu sebagai permintaan dari manajemen. Lalu tentunya kami menganalisis adanya ancaman gitu ya. Ada dari threat, yaitu ancaman sendiri. Mana adalah persaingan tinggi. Lanjut, adapun untuk penjelasan berikutnya, yaitu mengenai tentang fitur akan dijelaskan oleh Saudara Kemal. Silakan. Oke, terima kasih kepada rekan saya Dwiki. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa aja sih fitur-fitur yang tercantum pada aplikasi yang sedang kita kembangkan. Yang pertama ini kita jelaskan dulu produk or service-nya. Presensi Pro ini adalah jawaban puncak dari yang tadi dari tantangan-tantangan yang telah Dwiki sebutkan, di mana manajemen kehadiran pegawai sebagai solusi terdepan, di mana Presensi Pro merespon keterbatasan aksesibilitas, ketidakakuratan data, dan kompleksitas integrasi dengan desain intuitif dan responsif. Next slide, boleh? Yang pertama itu ada fitur login. Gak jauh beda dengan aplikasi-aplikasi lain, di mana login ini gunanya untuk penentuan hak akses. Apakah si user ini sebagai admin levelnya, atau sebagai user biasa, atau sebagai pegawai. Di sini login ini sebagai penentuan hak akses pada user untuk masuk pada akun masing-masing yang telah didaftarkan oleh admin. Jadi
si user tidak bisa registrasi sendiri di aplikasi kami karena aplikasi ini kan khusus untuk instansi tertentu di mana pada saat pegawai sudah diterima kerja di sana, maka otomatis data-data dirinya itu masuk ke database-nya atau masuk dibuatkan juga akunnya seperti itu. Boleh next slide. Yang kedua itu ada fitur waktu dan riwayat, di mana ini adalah fitur utama dari kami, di mana si user dapat melihat atau menyimpan atau menampilkan riwayat lengkap resensi karyawan selama periode waktu tertentu yang ditentukan oleh si admin. Yang kedua, memberikan visibilitas terhadap pola kehadiran, absensi, atau keterlambatan seorang karyawan secara historis untuk menentukan yang tadi rekapan perhitungan gaji. Next slide. Sini kita memakai API yang namanya itu Street Map. Untuk apa? Untuk pencarian lokasi yang lebih akurat. Sini akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Hilmi Alisan Sabila. Silakan. Terus kemudian ada traction. Tractionnya yaitu yang pertama ada pertumbuhan yang pesat, kemudian pendapatan yang stabil, lalu retensi pengguna yang tinggi. Bisa dilihat pada background yang ini, penggunanya naik, kemudian pendapatannya juga naik. Terus ada selanjutnya target market. Nah, target marketnya ada beberapa, yaitu yang terbesar ada pada institusi pendidikan dengan 31,6%, kemudian yang kedua yaitu perusahaan multinasional 21,1% dengan UMKM dengan nilai yang sama. Kemudian yang ketiga adalah industri layanan dan perdagangan dan industri dengan karyawan lapangan dengan nilai 10,5%. Yang terakhir yaitu pada startup dan perusahaan teknologi dengan nilai 5,3%. Selanjutnya itu marketing strategi. Marketing strategi dalam menghadapi pasar yang beragam, kami menerapkan strategi pemasaran yang cermat dan berfokus pada mencapai seluruh kalangan. Berikut ada pendekatan utamanya yaitu pemasaran digital terarah, yaitu memanfaatkan kampanye pemasaran. Akan dijelaskan oleh teman kami yaitu Ensa. Kemudian kompetitif advance. Yang pertama ada Resensi Pro menggunakan kuadran untuk mempermudah pemindaian. Kemudian Resensi Pro juga berpotensi bertahan jangka panjang dengan terus meningkatkan fitur yang lebih baik. Lalu yang ketiga, adanya fokus otomatisasi presensi yang canggih. Dan yang terakhir, adanya keunggulan dengan fitur inovatif seperti pelacakan waktu akurat dan analisis kehadiran dalam bentuk fitur lainnya. Untuk berikutnya, saya serahkan lagi kepada Wiki. Ya, terima kasih kepada rekan-rekan semuanya yang telah memaparkan dari pitch deck yang kami buat. Itulah pitch deck yang kami buat untuk Presensi Pro. Kami berkomitmen untuk terus memberikan solusi terbaik dalam manajemen kehadiran. Semoga kita bisa mencapai kesuksesan besar. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.